Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kesukaran kami. Biar kebenaran firman-Mu boleh meneduhkan hati kami, boleh membangkitkan iman kami, sehingga kami tidak kalah menghadapi setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kami. Kami pasti keluar sebagai pemenang karena Tuhan sudah menang bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus hamba bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang tanda orang yang mengasihi Tuhan. Tanda orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-24. Yohanes 14, 15 sampai 24, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau mengatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24 terakhir, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akan belajar, saudaraku, pada hari ini tentang tanda orang yang mengasihi Tuhan. Tanda orang beriman atau pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, satu, ya. Tanda orang beriman atau pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, satu, menuruti segala perintah Tuhan. Jelas dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, menuruti segala perintah Tuhan. Itu artinya tidak boleh pilih-pilih. Yang gampang dituruti, yang sulit ditinggalkan, saudara. Ya. Sebab itu, di Yohanes 14 ayat 16 tadi, Tuhan sudah mengerti, maka Tuhan memberikan seorang penolong, ya, menyertai kita selama-lamanya. Jadi, waktu Tuhan memberikan pernyataan dalam Yohanes 14 ayat 15, kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan Yohanes 14 ayat 16, Tuhan memberikan penolong. Nah, penolong ini yang memampukan kita untuk menurut segala perintah Tuhan. Ada sebagian merasa, perintah Tuhan itu gampang. Tapi untuk sebagian orang, perintah itu kok sulit. Nah, Tuhan memberikan penolong menyertai kita selama-lamanya, ya. Jadi kita bisa taat menuruti perintah Tuhan bukan hanya di awal saat kita baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sampai ke akhir. Ya.
Jadi taat menuruti segala perintah Tuhan bukan saat kita awal cinta mula-mula, wah pokoknya mati hidup buat Tuhan. Seiring perjalanan waktu makin lama kok makin kendor, kok tidak seperti semula. Tuhan menegur juga salah satu jemaat di dalam Wahyu 2 karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya. Kita melihat saudaraku di dalam jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 4, namun engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kasih yang semula itu menjadi satu ukuran minimal bagi kita dan itu kita harus meningkat. Ya. Nah, memang kalau satu orang baru terima Tuhan Yesus rasanya hidupnya wah senang, luar biasa. Tapi seiring perjalanan waktu, kesukaran demi kesukaran datang, ingat. Kalau Tuhan mulai kita sesuatu yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai piatu. Enggak. Tuhan akan menyertai, memimpin kita terus sampai kepada kesudahannya. Nah, di sini kita melihat saudaraku, supaya kita betul-betul bisa sampai ke akhir. Sebab perintah Tuhan itu tidak berat. Hukum-hukum Tuhan tidak berat. Asal kita mau mencintai Tuhan. Ya. Kalau seseorang cinta, apapun dikerjakan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan demikian, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Inilah kasih kepada Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah Tuhan itu tidak berat. Nah, caranya begini saudara, taati apa yang sudah kita mengerti. Kalau awal tidak mungkin Tuhan menuntut seluruh Alkitab, isi Alkitab ini kita taati, enggak. Waktu kita baca, waktu kita renungkan, sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita taati. Filipi 3:16, Filipi 3:16 saya bacakan dalam terjemahan lama, dikatakan demikian, hanya barang di mana kita sudah sampai, biarlah kita berjalan menurut itu juga. Nah, dalam kitab Imamat, seluruh tepung itu tidak semuanya dibakar, hanya diambil segenggam. Ya. Coba kita lihat lebih dahulu Imamat 2 ayat 2, Imamat 6 dan ayat 15. Jadi Imamat 2 ayat 2 dikatakan, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Segenggam saudara ya. Imamat 6 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Imamat 6 ayat 15, setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan. Menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatnya bagi Tuhan. Nah, jadi tepung banyak, tapi Tuhan minta segenggam. Artinya begini, sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita berjalan. Ya, apa yang kita sudah mengerti, taati. Nanti Tuhan akan tambahkan. Kalau kita sudah mengerti, saya ambil contoh yang gampang begini, saudara. Jangan berdusta. Nah, kita ngerti nggak boleh berbohong. Sebab bohong, bapaknya itu namanya iblis. Nah, kita tidak boleh. Oke.
kita sudah mengerti itu, jangan kita berdusta dalam setiap segi kehidupan kita. Baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai pedagang, baik dalam rumah tangga dan seterusnya. Tidak boleh. Nah, kalau ini kita taati, itu seperti korban bakaran. Ya, jadi diambil yang mengerti, kita taati. Orang mentaati firman Tuhan sakit. Sakit buat daging, tapi hidup kita mengeluarkan bau yang harum. Bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Sebab kita taat. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang sudah kita mengerti, kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Sebab apa? Di saat kita mengerti dan kita praktekkan firman Tuhan mengatakan berbahagia. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, tetapi kata Yesus, bahkan berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan serta mengamalkan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3 dikatakan melakukannya. Jadi apa yang kita sudah mengerti, kita lakukan, itu membuat kita bahagia. Saya ambil contoh begini. Satu orang belajar bikin roti. Pasti ada resepnya, caranya, dan lain sebagainya. Nah, di saat dia mempraktekkan apa yang dia sudah mengerti, ternyata jadi. Wah, menyenangkan. Membuat dia sukacita. Ya, senang karena kelihatan hasilnya. Dari dia belajar, terus dia praktekkan, ada hasilnya. Ya. Kalau kita hanya belajar, tapi tidak dipraktekkan, nggak ada kesukaannya, saudara. Roti itu gimana? Ya katanya begini. Tapi pada waktu kita mempraktekkan, membuat kita bahagia sekali. Ya, haleluya. Kedua, orang yang mengasihi Tuhan ingin akrab dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan ingin akrab dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Mungkin begini saudara, loh saya ini cinta Tuhan, saya ini sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan, tapi berhubung kesibukan saya, pekerjaan saya nggak bisa ditinggalkan, sehingga saya mau tidak mau, karena terlalu sibuk, saya tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kira-kira kita menilai bagaimana orang seperti ini? Saya ambil satu contoh begini. Satu orang jatuh cinta, saudaraku ya. Nah, kan pasti ada kunjungan ya. Si pria mengunjungi si wanita. Terus si pria berkata kepada si wanita, sorry, aku nggak ada waktu, sibuk sekali. Dari pagi sampai malam sibuk. Terus si wanita kira-kira menanggapinya gimana? Loh kamu tuh cinta atau tidak? Kalau kamu cinta, kamu pasti berusaha, berjuang, menciptakan waktu. Entah bagaimana caranya, sehingga kamu bisa datang berkunjung ke rumahku. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi tidak ada waktu untuk ngomong-ngomong sama Tuhan di dalam doa, mendengarkan apa yang Tuhan rindukan lewat kebenaran firman Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 21, itu dikatakan demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan itu suka bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam surat cintanya Tuhan, kita mau karena kita cinta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengasihi kita, Bapa juga akan mengasihi kita, ya. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya
kepada orang yang cinta Tuhan. Dengan kata lain begini, berarti sekalipun orang tersebut berada dalam kesukaran, dalam permasalahan, dalam persoalan yang begitu hebat, tapi karena dia cinta, Tuhan mau menyatakan diri kepada orang tersebut. Hasilnya menang. Sekalipun mungkin orang berkata mustahil kamu bisa menang. Tapi kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita di dalam permasalahan, tidak ada yang mustahil. Di peristiwa Abraham, di dalam Kejadian 18, ayat 1 sampai 10, saudara bisa baca nanti. Pada waktu itu Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham. Kita baca ayat 9 dan 10 saja. Kejadian 18 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Tuhan bertanya. Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi Tuhan mengulang apa yang sudah dijanjikan, diulang tahun depan. Ternyata betul. Sebab di dalam permasalahan ini, bagi Abram itu sangat mustahil. Waktu Sarah melahirkan anak, itu usianya 90 tahun, Abram 100 tahun. Sangat-sangat mustahil. Tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan ada di permasalahan kita, dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 21, aku menyatakan diriku kepadamu. Selesai. Kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Bagian kita percaya saja, taati saja, maka Tuhan menyelesaikan semuanya. Haleluya. Terlalu sering kita, Tuhan gimana kalau begini? Tuhan nanti kalau begini gimana? Nah, ini yang membuat permasalahan jadi ruwet, jadi rumit. Sebab kita mau tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Setinggi langit daripada bumi, begitu pikiranku dan pikiranmu terlalu jauh untuk dijangkau. Sebab itu percaya saja. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang ke-12, senantiasa dapat melihat pencobaan dari sisi positifnya. Yakobus 1:12, senantiasa dapat melihat pencobaan dari sisi positifnya. Kita baca Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tapi tahan dulu, menang dulu terhadap ujian, baru kita dapatkan mahkota itu. Ya, kalau kita tidak menang, ya nggak mungkin, saudaraku. Piala, ya, itu kalau orang tuh bertanding sampai ke akhir dan menang, dia dapat piala, dapat piagam, dan seterusnya. Pencobaan yang datang dalam kehidupan kita tergantung kita memandang dari segi yang mana. Kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, kita memandang persoalan yang datang dari segi kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa berkata Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini orang gagal total. Dia menjadi petani yang gagal, nggak ada buah. Dia menjadi peternak yang gagal, semuanya gagal.
Tapi itu tidak membuat orang tersebut sedih, tapi justru dia bisa bersuka cita, bersorak-sorak. Nah, ini yang penting kita harus ketahui. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu pasti menjadi kebaikan, kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nggak mungkin itu jadi malapetaka, kecuali orang itu undur. Seperti Yunus, waktu kapalnya terombang-ambing, Yunus dilempar ke laut jadi malapetaka. Tapi di saat Yunus bertobat, justru jadi penginjil di Niniwe. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, aman, tenang. Jangan kita pernah berpikir bagaimana ya caranya. Mungkin begini, contohnya begini. Satu orang berusaha gagal bangkrut, tidak punya modal. Habis modalnya. Terus waktu dia baca firman Tuhan, Tuhan kan memberkati. Terus dia berpikir, gimana caranya Tuhan memberkati? Modal tidak ada, usaha bangkrut. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, ingat, waktu Tuhan disuguhi 5 roti dan 2 ikan, murid pun bingung, bagaimana mungkin dengan orang sebanyak ini, 5 roti dan 2 ikan bisa memenuhi. Tapi pada waktu roti ikan itu dalam tangan Tuhan, dan itu yang beracara Tuhan, bukan kita. Tuhan tunjukkan kepada Bapak dan dia mengucap syukur. Waktu dikerjakan, dibagikan, semua kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Itu Tuhan kita. Sebab itu saudaraku, Habakuk memberi contoh seperti ini. Pandanglah persoalan kesukaran kita dari segi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa memandang dengan jelas. Dan kita bisa berkata, bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Sehingga kita tidak timbul persungutan, keluhan, kekecewaan, dan seterusnya. Nah, kalau timbul persungutan, kekecewaan, kekuatan kita habis, saudaraku. Ya, habis. Kesukaan bisa hilang. Coba kita lihat Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang kering, ya nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Memang saudaraku, waktu kita baca firman Tuhan, rasanya senang. Tapi begitu pas mengalami, bisa-bisa depresi. Tapi ingat, firman Tuhan memberi kekuatan. Dari firman Tuhan timbul sukacita. Nah, kesukaan dari Tuhan itulah kekuatan kita. Sebab itu begitu ada pikiran-pikiran yang negatif muncul, tidak. Tuhan pasti tolong aku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu kita bisa simpulkan, kalau kita cinta Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, selalu kita bisa melihat dari segi positifnya, karena kita cinta kepada Tuhan. Dan ini menjadi ukuran yang sebenarnya cinta kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang diberkati terus kita berkata cinta Tuhan, ya memang bagus saudaraku. Tapi di saat kita mengalami keterpurukan seperti Ayub, Ayub berkata, segala puji bagi Dia. Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 20, Mazmur 34 ayat 20 dikatakan demikian, saudaraku. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jadi Tuhan tidak pernah janji
Kalau kita ikut Tuhan tidak ada kesukaran, tidak ada pencobaan, gak pernah janji. Kemalangan bisa datang, bahkan dikatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, ini yang membuat kita menjadi kuat, menjadi tegar, menjadi kokoh. Bukan karena kita, tapi janji Tuhan, firman-Mu menghidupkan aku. Memberi kehidupan, memberi sukacita, memberi kekuatan sehingga kita tidak takut. Ya. Jadi jelas saudaraku dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak. Sekarang kita melihat Paulus orang benar, Petrus orang benar, Abraham orang benar. Daud pernah tergelincir, sudah. Tapi Daud orang benar, Yusuf orang benar, tapi kemalangannya banyak. Difitnah, dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dibuang, dimasukkan sumur, dijual, banyak. Tapi kalau kita melihat Tuhan melepaskan itu semua. Jadi jangan sampai waktu kita mengalami kesukaran, terus kita bereaksi salah. Nah, kalau bereaksi salah, tidak ada janji Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan. Tuhan justru akan hajar orang itu sampai orang itu bertobat. Yunus berdoa di dalam perut ikan. Nah, akhirnya Tuhan lepaskan. Kita nggak perlu seperti itu. Jadi waktu Yusuf ditekan, difitnah dan lain sebagainya, Tuhan melepaskan, bahkan Tuhan angkat. Kesukaran membuat kita dipromosikan oleh Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Jangan khawatir, jangan takut, percayalah. Nah, sekarang kita melihat masalah atau persoalan itu perlu buat kita. Mengapa? Ya, masalah atau persoalan itu perlu buat kita. Mengapa? Masalah membuat kita lebih dewasa dalam iman. Nah, begini saudara. Waktu kita membaca firman Tuhan, dari firman timbul iman. Tapi kan belum dipraktekkan. Belum dipraktekkan kan? Terus kita melihat tokoh-tokoh iman. Abraham menang. Yusuf menang. Musa menang. Daniel menang. Sadra, Mesa, Abednego menang. Sehingga itu membuat iman kita makin kuat. Nah, di balik itu semua, Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan artinya tidak pernah dipraktekkan. Sebab itu kesukaran itu membuat iman kita bertumbuh. Karena mau tidak mau kita praktek. Sekarang begini, di dalam kesukaran keuangan, mungkin untuk bekerja sulit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita percaya, burung di udara tidak ada satupun yang jatuh ke tanah mati karena kelaparan. Di dalam kesulitan Elia, dipelihara oleh manusia enggak, dipelihara oleh burung gagak. Nah justru waktu kita mengalami kesukaran keuangan, terus kita mulai yakin, kita praktekkan, Tuhan aku yakin, hari ini berkat untuk hari ini. Kalau hari ini kita sudah diberkati, kita menerima berkat, mulai kita katakan besok aku pun pasti diberkati. Janda itu setiap kali ngambil tepung, nggak habis. Nggak habis. Minyak nggak habis, saudara. Jadi hari lepas hari, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan tidak pernah lalai. Waktu Samaria terkepung oleh Raja Ben-Hadad, Elisa ada di dalamnya.
Tapi Elisa nggak pernah takut. Waktu semua kesukaran barang-barang naik, Elisa berkata, besok semua jadi murah. Orang yang nggak percaya bingung. Dari mana Elisa bisa berkata begitu? Buktinya sekarang ini sulit. Nah, perjalanan kita bukan dengan fakta, tapi perjalanan kita dengan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak nampak itu, saudaraku. Ibrani 11 kita baca. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di saat kita berkata percaya, waktu Elia berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan, kering. Waktu Elia berdoa, jawaban Tuhan sangat-sangat minim. Nah, waktu Elia melihat jawaban Tuhan sangat minim dalam tanda petik, Elia larut enggak? Enggak, saudaraku. Elia matanya lihat jawaban Tuhan awan sebesar telapak tangan. Tapi mulutnya dia punya iman. Nah, dekat mulutmu ada perkataan iman. Nah, waktu itu diucapkan oleh Elia, luar biasa. Langsung terjadi satu perubahan. Gelap dan hujan betul turun. Orang Kristen kalau sudah berdoa sekalipun faktanya saat itu kelihatannya jawaban Tuhan sangat tidak masuk di akal, gak perlu pusing. Tuhan sanggup. Tuhan mampu membuat apa yang mustahil menjadi satu kenyataan. Percayalah saudaraku. Jangan pernah kita takut akan hal itu, ya. Jadi iman itu perlu dilatih. Kapan iman dilatih? Ya lewat kesukaran, lewat sesuatu yang mustahil. Kita nggak punya apa-apa, kita diperhadapkan, tapi kita punya iman. Dekat mulutmu, orang benar akan hidup oleh iman. B. Masalah membuat kita mengenal siapa diri kita. Masalah membuat kita mengenal siapa diri kita. Sebab kalau tidak ada masalah, wah, kita pikir kita kuat. Kita pikir kita beriman. Kita pikir kita sudah setia, pasti menang. Ternyata gagal. Justru kesukaran itu membuat kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Di dalam Matius 26, Matius 26 ayat 31 sampai Matius 26, 31 dilanjutkan 33 sampai 35. Matius 26 ayat 31 dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Terus Petrus nyaut, saudara. Petrus menjawab, 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34 Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Petrus sebenarnya tulus, saudaraku. Ya. Petrus memang tidak mau menyangkal. Tapi kalau kita melihat kisah sebelumnya, dia ajak berdoa tidur. Nah, dia ajak berdoa tidur. Nah, di sini Tuhan izinkan untuk melihat. Akhirnya Petrus lihat, nangis Petrus. Kenapa aku bisa menyangkal Tuhan? Nangis dia. Nah, ternyata kemampuannya kecil. Tidak sebanding dengan pemikiran. Enggak Tuhan, aku enggak mungkin Tuhan. Aku mau mati bersama dengan Tuhan.
Bagus saudaraku. Sebab itu Tuhan latih. Ternyata sadar Petrus bahwa kemampuannya, dirinya sangat lemah. Sebab itu Tuhan berkata, tunggu di kamar loteng Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi Roh Kudus itu yang membuat kita mampu. Roh Kudus yang membuat kita berkemenangan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan, tapi Roh Kudus. Ya. Nah, setelah melewati berbagai macam permasalahan, maka membuat kita sadar. Sadar, saudara. Sehingga tidak ada satupun yang kita bisa sombongkan. Karena kita ada sekarang ini, semua karena anugerahnya. Nah, kita bisa hidup suci, semua karena anugerahnya. Memang, kita harus berada di jalan sempit. Nah, kita harus pikul salib. Baru Tuhan memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Ya. Kita sendiri harus ambil keputusan. Tidak dapatkah kau mengambil keputusan yang sungguh tentang dirimu sendiri? Lukas 12:57. Ambil satu keputusan yang sungguh tentang diri sendiri. Ya. Kita harus mengambil sebuah keputusan itu. C. Masalah membuat kita mengenal siapa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kan ditanya, kita kenal. Oh, kenal. Nah, tapi justru waktu masalah permasalahan datang, kita makin menyadari siapa Tuhan itu. Ternyata Tuhan itu terlalu baik, tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Akhirnya kita sadar, kalau dulu kenal Tuhan, kenal. Percaya Tuhan, percaya. Tapi kalau disuruh doa, ngantuk. Tertidur, saudara. Kalau disuruh baca firman, nggak ada kesempatan. Pada waktu masalah datang, ngotot, saudara. Doa sungguh-sungguh Tuhan. Sampai di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tempat itu bergoncang. Kisah Para Rasul 5, dikatakan demikian, saudaraku. Ayat yang ke-42. Kisah Rasul 4, ayat yang ke-29. Ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka itu berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Jadi saudaraku, kesukaran, persoalan membuat kita makin kenal siapa Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Kalau dulu ya kenal, percaya. Tapi waktu persoalan datang, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Dan itu terus tertanam. Kalau Tuhan tidak tolong, saya nggak mungkin ada sampai hari ini. Dan itu kemenangan itu termeterai dalam pikirannya. Dan membuat dia makin cinta, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. D. Karena masalah, kita jadi kenal siapa orang yang betul-betul mengasihi kita. Karena masalah, kita jadi kenal siapa orang yang betul-betul mengasihi kita. Ya. Kalau kita berhasil, sukses, saudara, orang pasti datang. Mungkin orang berkata gini, 1000 tangan menyalami kita ketika kita sukses, itu biasa. Itu lumrah, karena sukses, berhasil, jadi konglomerat. Wah, semua mengucapkan selamat. Tapi 1 tangan menyalami kita saat kita terpuruk, saat kita tidak berdaya,
saat kita terhempas, itu tangan yang luar biasa. Itu tangan yang luar biasa, saudara. 1000 tangan menyalami kita pada waktu sukses, mudah. Semua bisa, saudara, menyalami kita waktu sukses. Tapi satu tangan yang menyalami kita, yang menopang kita, yang mengangkat kita, yang menuntun kita di saat kita terhempas. Itu dia sahabat yang sejati. Itu dia sahabat yang sungguh-sungguh cinta kepada kita. Ya. Sebab itu dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 dalam terjemahan lama saya bacakan. Jikalau dipalu oleh sahabat, ya itulah tanda setia. Tetapi cium seteru patut ditangkis dengan doa. Kalau satu orang tahu memukul kita, terus kita bilang apa? Ini orang jahat ini. Ini orang gak bener ini. Kok dipukul? Tapi saudaraku, supaya orang itu sadar, kaget gitu. Dalam Yudas, kita melihat Yudas pasal 1 ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain, dan bencilah pakai mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan itu. Jadi kalau kita menyelamatkan, nggak mungkin satu orang jatuh ke dalam api terus kita, oh ya mari saya tolong. Enggak, dia akan bergerak secara refleks, secara cepat, dia angkat, dia sentakkan. Mungkin kaget orang itu, saudara, terkejut begitu. Wih, kok kasar orang ini ya. Tapi dia sedang menyelamatkan. Begitu juga. Tahu-tahu ada orang pukul kita. Kita sadar, oh iya, saya sedang salah dalam perjalanan. Dipukul, dihentakkan. Seperti Tuhan berkata kepada Petrus, "Hei iblis, pergi ke belakangku. Engkau tidak memikirkan perkara-perkara dari Allah." Kaget, saudara, terkejut. Tapi itu menyelamatkan Petrus. Begitu juga Amsal 27 ayat 6 tadi dikatakan, kita belajar bisa melihat kalau orang itu berkata dengan keras kepada kita, menghentakkan begitu. Hai, kenapa kamu berbuat ini? Rasa orang Kristen kok kasar ya? Orang Kristen kok seperti itu? Enggak, saudara. Lihat. Oh iya, seandainya dia tidak pukul saya dengan suara yang keras, mungkin saya sudah tergelincir, sudah jatuh. Tapi kalau seteru, pura ya dicium. Oh ya, kamu baik ya, kamu begini. Padahal jalannya sedang menuju kepada kebinasaan. Nggak mau negur, nggak mau nasehatin, nggak mau pukul dengan pukulan yang keras supaya sadar. Ya. Nah, sekarang kita melihat 4 ciri orang yang mengasihi Tuhan. Itu Yohanes 14 ayat 21. Ya. Tadi kita sudah baca, coba kita lihat lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, ciri orang yang mengasihi Tuhan senantiasa memiliki kehidupan dalam kasih kepada Tuhan. Nah, kasih yang betul itu menular. Sudah, sekarang gini, kita kumpul dengan orang ya. Terus, orang-orang sekitar kita tahu orang itu jahat kepada kita. Tapi kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni. Sampai orang lihat di sekitar kita, aneh orang ini ya. Kenapa? Oh, ternyata dia cinta Tuhan, sehingga dia memiliki kasih. Kasih itu mengampuni banyak pelanggaran. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oh, orang beriman kalau disakiti kasih. Nah, dari contoh itu kasih ilahi itu menular. Sampai dikatakan dalam Kolose 3,
ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu yang keempat. 5. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, Matius 10:39, rela kehilangan segala-galanya. Ya, rela. Saudara perhatikan perkataan ini. Tuhan tidak pernah minta segala-galanya. Tuhan gak pernah minta segala-galanya. Justru Tuhan memberikan segala-galanya. Tuhan hanya minta kerelaan untuk mengorbankan segala-galanya. Contoh Abraham. Waktu Abraham mengorbankan Ishak, kesan yang kita tangkap Tuhan minta segala-galanya. Padahal tidak, saudara. Padahal Tuhan tidak minta segala-galanya. Terbukti apa, saudaraku? Waktu Abraham mau membunuh Ishak, Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Di sini kita melihat yang diminta Tuhan adalah kerelaan Abraham untuk kehilangan segala-galanya. Beda ya saudaraku, Tuhan tidak minta segala-galanya, tapi Tuhan ingin supaya kita rela kehilangan ya, segala-galanya karena Tuhan. Mungkin kalau kita ibadah, ada ibadah minggu, ada ibadah tengah minggu. Nah, biasanya ibadah tengah minggu tuh pulang kerja, aduh ini ibadah, rasanya capek saudaraku. Tapi kita rela membuang sedikit waktu jam tidur kita. Kita rela ibadah. Ya, kita rela ibadah sedikit. Kita berikan waktu kita, jam tidur kita untuk kita ibadah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya, kalau kita cinta Tuhan, ya, kalau kita cinta Tuhan, sesibuk apapun, kita pasti ada waktu untuk bersama dengan Tuhan dalam doa dan firman Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, sesibuk apapun, kita pasti ada waktu untuk bersama dengan Tuhan dalam doa dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini, ya, biar kelihatan dalam hidup kita ada tanda-tanda bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ada waktu untuk bersekutu, ada waktu untuk membaca firman, mendengarkan perintah Tuhan, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau masih terus memberikan firman-Mu istimewa di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang serba tidak menentu. Bahkan beberapa orang mengatakan tahun depan, tahun yang penuh dengan kegelapan, tahun yang penuh dengan kesukaran. Memang kalau kami berjalan sendiri, kami buta. Tapi kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan menjadi pelita, firman Tuhan menjadi terang. Dan di situ kami percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi umatnya. Tuhan tidak pernah membuat rancangan yang jelek. Tidak pernah. Sebab itu Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu
Sehingga firman boleh tertanam dalam kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah istimewa menjelang kedatangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Berkati ya Tuhan umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati di dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarganya, berkati keuangannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati masa depannya, baik rekan-rekan muda, Tuhan berkati. Juga dalam pendidikannya, Tuhan memberkati semua pelayanannya. Kami sangat percaya kami memiliki Tuhan yang baik, sehingga pada waktu kesukaran demi kesukaran datang, kami makin mengerti, makin menjelas memahami siapa Tuhan kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kehidupan kami hari lepas hari, kami makin cinta kepada Tuhan. Kami semua terpelihara karena kami mengasihi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.